Kelompok khusus mendesak pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk serius menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang menyebabkan opini keuangan daerah untuk tahun 2024 tetap berada pada level wajar dengan pengecualian atau WDP. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang yang digelar Dinas Perumahan Pemukiman dan Kawasan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan menyoroti rendahnya partisipasi kepala OPD terkait. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Senin 22 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Kelompok khusus mendesak pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk serius menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang menyebabkan opini keuangan daerah untuk tahun 2024 tetap berada pada level wajar dengan pengecualian atau WDP. Meski kembali memperoleh opini wajar dengan pengecualian WDP untuk tahun keempat berturut-turut dari BPK, pemerintah Kabupaten Bovendigul didorong untuk segera membenahi temuan-temuan yang masih menjadi catatan agar dapat naik predikat menjadi wajar tanpa pengecualian WTP pada tahun depan. Anggota kelompok khusus Ian Maruo Hugagi dalam membacakan pandangan umum kelompok khusus DPRK Bovendigul terhadap perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024 mengatakan, melalui penjelasan Bupati dalam nota penjelasan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024, diketahui bahwa Kabupaten Bovendigul melalui hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian WDP. Kelompok khusus berpandangan untuk hal-hal yang dikecualikan sebagaimana hasil temuan BPK dimaksud agar pada tahun mendatang dapat dibenahi sehingga predikat WDP tersebut dapat dinaikkan menjadi wajar tanpa pengecualian WTP. Melalui penjelasan Bupati dalam nota penjelasan rancangan perda pertanggungjawaban APBD 2024, diketahui bahwa Kabupaten Bovendigul melalui hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Kelompok khusus berpandangan untuk hal-hal yang dikecualikan sebagaimana hasil temuan BPK dimaksud agar pada tahun mendatang dapat dibenahi sehingga predikat WDP tersebut dapat dinaikkan menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ian juga menegaskan predikat ini telah didapat selama 4 tahun berturut-turut, sehingga sudah dianggap pengalaman yang mumpuni untuk beranjak ke peringkat yang lebih baik lagi dari sisi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kelompok khusus DPRK Bovendigul menekankan pada pentingnya komitmen eksekutif untuk melakukan perbaikan sistematik dalam tata kelola keuangan daerah. Peningkatan opini dari WDP menjadi WTP tidak hanya tentang prestasi administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pelayanan kepada masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, pemerintah Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan, kembali memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Opini tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan LHP yang juga mencangkup evaluasi atas sistem pengendalian intern, SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam membacakan laporan Panitia Khusus LHP DPRK Bovendigul, Ketua Pansus LHP Benyamin Anumbon mengatakan, pendapat atau opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bovendigul masih tetap dengan opini wajar dengan pengecualian WDP yang berturut-turut 4 tahun ini alias belum naik kelas. Opini ini merupakan hasil pokok-pokok temuan, diantaranya terdapat sisa tambahan uang persediaan TU pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas kegiatan yang tidak dilaksanakan belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah RKUD. Aset-aset lain berupa kas di bendahara pengeluaran dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 yang belum dipertanggungjawabkan dan penatausahaan aset tetap belum memadai. Pendapat atau opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pengecualian WDP yang berturut-turut 4 tahun ini alias belum naik kelas. Opini ini merupakan hasil pokok temuan diantaranya terdapat sisa tambah uang persediaan berupa bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas kegiatan yang tidak dilaksanakan belum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah (PKUD). Aset-aset lain berupa kas di bendahara pengeluaran dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 yang belum dipertanggungjawabkan dalam penatausahaan aset tetap belum memadai. Benyamin juga menambahkan hal ini mencerminkan ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku pada Pansus LHP BPK oleh DPRK, merupakan fungsi pengawasan yang membahas temuan, catatan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap LHP BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan diraihnya opini ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali dituntut untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan menjalankan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perbaikan yang konkret dan berkelanjutan mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan opini menjadi wajar tanpa pengecualian WTP di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran,
Pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul didorong untuk segera menuntaskan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang telah berlangsung selama 860 hari kerja. Rekomendasi utama mencakup instruksi kepada Bupati untuk memerintahkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah memperkuat pengawasan anggaran, mencegah pekerjaan fiktif, dan mengoptimalkan fungsi pengawasan internal guna menghindari temuan berulang. Poin perhatian khusus yang diberikan pada pengelolaan belanja barang dan jasa serta administrasi aset daerah. Dalam membacakan laporan Panitia Khusus LHP DPRK Bovendigul, Ketua Pansus LHP Benyamin Anumbon mengatakan, berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat disampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang menjadi perhatian dalam penyelesaian temuan BPK selama 860 hari kerja, yaitu penyampaian kepada Bupati untuk menginstruksikan semua kepala OPD untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti semua hasil temuan BPK. Menyampaikan kepada Bupati untuk semua hasil temuan ditindaklanjuti sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepala OPD untuk dapat memperkuat sistem pengawasan penganggaran untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan fiktif, serta menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepada inspektur-inspektorat untuk memaksimalkan tugas fungsinya dalam pencegahan temuan dan temuan berulang. Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat kami sampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang menjadi perhatian dalam penyelesaian temuan BPK selama 60 hari kerja sebagai berikut. 1. Menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan semua kepala OPD untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti semua hasil temuan BPK. 2. Menyampaikan kepada Bupati untuk semua hasil temuan ditindaklanjuti sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepala OPD untuk dapat memperkuat sistem pengawasan penganggaran untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan fiktif. 4. Menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepada inspektorat untuk memaksimalkan tugas fungsi dalam pencegahan temuan dan temuan berulang. Benyamin menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
agar dapat memperhatikan laporan hasil temuan BPK terhadap belanja barang dan jasa. Dalam penganggaran, pada APBD perubahan lebih dititik beratkan pada belanja non-fisik untuk menghindari temuan BPK, menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepala-kepala OPD dalam tata kelola barang milik daerah hendaknya memperhatikan pengadministrasian yang baik dalam pencatatan aset, serta menyampaikan kepada Bupati untuk menginstruksikan kepala OPD memperhatikan dan menyetor sisa kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2008 sampai 2022 pada rekening kas umum daerah. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah korektif dan sistematif dan terukur. Penyelesaian temuan BPK yang telah berlarut-larut ini sangat krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang yang digelar Dinas Perumahan, Pemukiman, Kawasan Lingkungan Hidup dan Pertanahan, staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan menyoroti rendahnya partisipasi kepala OPD terkait. Kritik ini disampaikan saat acara sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Bupati. Sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif seluruh OPD dalam menjaga kebersihan dan lingkungan. Namun, staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan yang hadir mewakili Bupati menyesalkan kurangnya kehadiran para pejabat pada undangan rapat dan sosialisasi yang telah dijadwalkan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah milik pribadi, melainkan dapat diwakilkan jika kepala dinas berhalangan hadir, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, bahkan pegawai staf maupun honor dapat ditunjuk untuk mewakili. Dalam sistem pemerintahan, jabatan itu bukan pribadi atau individu. Jabatan itu bisa diwakilkan. Kalau hari ini diundang seluruh OPD, sekretaris bisa hadir. Sekretaris tidak bisa hadir, Kabid bisa hadir. Kalau Kabid tidak bisa hadir, kepala seksi bisa hadir. Kalau tidak bisa hadir lagi, pegawai negeri yang ada bisa dihadirkan. Kalau tidak ada sama sekali, honorer di kantor juga bisa mewakili. Itu namanya perwakilan. Kita mengadakan sebuah kegiatan di pemerintahan itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar, apalagi dengan keadaan efisiensi hari ini. Tetapi banyak tidak menghargai itu, diundang tidak hadir. Dirinya juga mengungkapkan kekecewaan karena anggaran besar yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tapi seringkali tidak diimbangi dengan partisipasi aktif para pejabat. Kondisi ini menurutnya berdampak pada lambatnya pembangunan daerah. Acara sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas serta mendukung program pembangunan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.